Selamat pagi. Selamat kembali lagi di channel celoteh-celoteh saya. Hari ini 31 Mei. Ujung bulan sudah lah. Awal aku bangun ini hari sebab aku mau catok rambut aku. Dan sedikit lagi lah, tapi setengah mati juga lah. Dari jam berapa nih saya catok rambut, tapi tidak siap-siap. Dan jangan salfok dengan baju selimut yang macam gini nih, sebab saya belum mandi tapi saya bangun awal tadi sebab saya ini terus buat inilah rambut saya, sebab hari ini kira saya mau balik estet. Jadi saya itulah di belakang, jangan salpok lah kalau di belakang tentang apa jalan tuh. Oke, dari tadi saya sambil buat catok rambut saya aduh, ini selimut ini sangat tebal ya, jadi saya rasa tersakit saya punya leher. Oh my god, kasih turunnya sedikit. Sebenarnya saya ada pakai baju, cuma baju saya ini agak ketipisan, jadi saya rasa sebelum-sebelumnya saya pasang, saya ada buat saya pakai ini baju juga, saya ini baju tidur, saya punya itu piyama, baju tidur punya, tapi saya rasa kita tahu lah. Jadi saya kena pakai beginilah sebab saya macam malas sudah mau pergi tukar baju. Jadi saya pakai macam ini lah. Lepas tu dari tadi kan saya catok rambut saya, tapi saya di Facebook bang. Jadi saya ada tengok nampak satu video tu, ada satu budak lelaki. Ini dia cerita lah, dia cerita tu kan, dia macam pengajaran macam itulah, memang bukan lagi macam, memang pengajaran. Dia punya mama baru PHK tu bahasa Indonesia bah. Jadi kalau mungkin baru diberhentikan kerja oleh majikan begitu. Mama dia tu mungkin ibu tunggal lah tu. Mama dia ibu tunggal, dan masa di tempat parking tu, di tempat parking kereta tu, di tempat parking tu, mama dia sedang berdebat lah dengan salah satu ada lelaki satu lah, sebab itu orang dia mau cabut pula, dia mau tarik kereta tu, kereta mama tu, si ibu tu lah. Jadi anak dia ni berpusing-pusing di sekitar situ, dia terjumpa satu dompet, dan di dalam wallet tu, bag duit tu banyak duit, ada 10 atau berapa lah tu, banyak lah, yang penting banyak tu duit. Jadi dia itu budak tu, dia datang, dia tengok mama dia sedang berdebat sama itu lelaki yang mau tarik kereta dia tu. Jadi mama dia mengalah, sudah kasih itu kunci, mungkin tu orang tua bawa tu kereta lah, apa-apa lah. Jadi dia sama anak dia jalan, anak dia bagi mama dia tu wallet tu. Saya sedang tengok cermin sebab saya sedang tengok rambut saya. Tengok wallet bagi dia. Lepas tu mama dia, anak dia cakap, mak bolehlah kita bikin bayar hutang, dia bilang hutang kereta tu. Jadi mama dia senyum, mama dia tengok duit, banyak, dia bilang banyak duit di dalam, tapi mama dia senyum dan cakap pelan-pelan sama dia. Dia bilang kita mesti mau jujur, kalau bukan kita punya, maksudnya begitulah, lebih kurang begitulah. Dia bilang kena kasih balik. Jadi mama dia cek itu, cek itu dalam tu wallet tu, terjumpalah dia nombor telefon dan alamat. Jadi dorang anak beranak akan pergi jumpa tu orang untuk kasih balik tu dia punya dompet tu, wallet tu. Sekali pergi sana, itu yang pemilik tu wallet tu tanya, kenapa kenapa ibu kasih balik saya punya wallet? Terus itu ibu jawab, saya sedang mengajar anak saya untuk jujur. Yalah, senang cakap kan, barang tu bukan kita punya, kita kena kasih balik. Kalau kita punya, kita simpan lah, kita punya lah kan, macam begitu. Jadi dia, itu ibu cakap dia sedang mengajar anak dia lah untuk jujur lah, macam gitu kan. Kalau bukan kita punya, bukanlah. Jadi
Itu pemilik wallet tu tanya kenapa kasih balik begitu kan, jadi si ibu tu jawab begitu. Jadi kesimpulannya kan, bukan, saya lanjut dulu. Jadi lepas tu itu yang pemilik wallet tu akan cakap sama itu si ibu, dia cakap gini, dia cakap, saya sudah melakukan hal begini 19 tahun. Tiap tahun saya akan menjatuhkan, sengaja untuk menjatuhkan dompet saya, wallet saya dengan dalam isinya beginilah, tapi tidak pernah dikembalikan. Tapi ibu orang pertama yang kembalikan wallet saya, dia bilang. Jadi itulah dia punya apa. Jadi bagi kita lah kan, kalau kita ada macam mana ya, kita ada terjumpa ke apa barang, kalau bukan kita punya, kita apalah. Jadi lalu itu pemilik wallet tu dia buat begitu karena dia mau tes kejujuran orang, orang punya apa macam gitu kan. Jadi lepas tu dia akan kasih satu buah rumah sama itu anak, sama mama dia itulah, macam gitu. Jadi memang untunglah kan bilang orang ada apa begitu, sebab itu apa tu dia cuma mencari orang yang betul-betul jujur yang boleh apa. Jadi dia akan bagi hadiah macam gitulah. Jadi kan kesimpulannya, kalau macam seandainya lah kita ada terjumpa barang orang ke apa begitu kan, kita akan, kalau kita boleh dapat tu orang balik, kita akan bagi balik tu orang. Tapi dalam masa yang sama kita jangan mengharap kita boleh dapat seperti yang dalam video yang sedang saya ceritakan inilah, akan dapat sebuah apartment apa-apa. Itu tak payahlah kita mengharap. Kalau orang tu ada mau bagi kita apa, bersyukur. Kalau orang tu tidak bagi apa-apa, cuma macam oh ya terima kasih kerana sudah jumpa ini barang dan bagi kami balik, terima kasih banyak, pun syukur juga. Macam happy lah dapat tolong orang macam gitu kan. Macam gitulah. Macam saya hari tu bulan apa dah? Bulan lalu kah? Bulan lalunya lagi. Saya ngambalik estate. Lepas tu ini saya punya story sudah lah ni. Kan petang tu saya turun bandar. Saya punya duit masa tu dalam wallet saya cuma dalam 100 lebih lah. Sebab sebelum tu kan saya pergi rebonding kan, memang 100 lebih batu yang tempat tu saya selalu pergi bonding tu. Rebonding rambut. Sekali hari tu saya turun balik, tapi memang saya turun pun jam sudah salah lah. Jadi memang tidak dapat rebonding juga lah mungkin. Bukan mungkin, memang lambat sudah saya turun. Jadi saya tanya balik, sebab kan kita tak tahu harga pun gitu. Jadi saya tanya balik, dia bilang kalau rambut kau ni memang 200 lebih. Terus ya tak apalah, saya bilang kalau begitu. Terus saya balik. Lepas tu entah macam mana ya, saya pun macam 200 lebih, jadi saya nak rebonding lah rambut saya. Saya bilang masa tu saya belum beli ini, saya belum lagi ada beli ini. Saya cakap jujur sejak kan lah, biarlah. Dan juga bukan saya mengacu hidup orang pun kan, saya cakap jujur lah. Jadi kan saya ingat saya nak cukup duit, saya nak rebonding, saya bilang. Jadi kan saya ada jatuh air mata lah dalam lepas tu saya diam-diam sudah. Sekali sampai sudah dekat simpang dorang mamak saya kan, saya mau turun bas sudahlah tu. Saya siap-siap sudah mau turun bas. Dalam bas itu tuh macam kurang orang sudah sakit pula perut saya. Kurang orang sudah. Jadi orang yang duduk bangku depan aku tu pun tiada orang sudah. Jadi ngam saya mau siap-siap sudah mau turun bas. Sekali saya begini, saya bilang macam saya ada nampak duit. Saya tarik tu duit, saya simpan lah. Sebab saya bilang kalau ada orang lagi duduk di depan situ saya akan bagi dia. Tapi memang dada, dari depan dada. Yang ada pun paling belakang ada budak-budak, mungkin budak-budak sekolah lah tu, mungkin orang pulang sekolah apa-apa. Orang duduk di belakang saya. Jadi saya bilang enggak ada orang sudah. Kalau saya tahu tu orangnya, saya akan bagi balik. Tapi memang dah ada orang sudah. Jadi saya ambil lalu turun, saya tengok ada 20 ringgit. Itulah. Jadi saya bawa balik, saya post lah, saya posting di saya punya
WhatsApp story apa pun lah. Lepas tu adik saya mau minta tu duit bah, sebab saya bawa balik tu kan, saya tidak, saya pergi simpan di tempat yang yang ada gambar mendiang bapak saya lah, tempat yang mama saya selalu pasang lilin lah, macam gitu kan, ada gambar bapak saya. Lepas tu saya simpan sana. Jadi adik saya dia mau ambil, saya cakap tak payah, saya bilang tak payah kau kacau itu, saya bilang. Saya sanggup lagi ambil duit yang apa, duit saya masa tu tak tahu tinggal berapa ya di dalam dompet saya tuh. Jadi saya kasih dia, saya bilang nah kau pakai inilah, saya bilang. Saya bilang tak payah kau ambil yang itu, saya bilang. Saya balik kerja, saya bawa balik, saya simpan sana dalam dompet saya. Entah lama ada orang minta tolong beli kredit, ngam-ngam dengan ngam-ngam juga orang minta tolong beli kredit tuh, dia minta 20. Jadi saya bilang ngam lah. Jadi saya pakai itu duit bikin beli itu kredit untuk orang tuh. Lalu saya cakap bukan rezeki saya, rezeki orang nih, saya cakap macam gitu sajalah. Jadi itu saya punya cerita sudah lah, itu yang saya jumpa tuh lah. Tapi saya memang tidak ada orang sudah di depan. Jadi saya bilang tak apa, saya bawalah. Tapi saya balik, saya jalan sampai rumah pun saya asik ingat, sebab saya bilang sebab itu duit 20 ringgit, dua lembar, tapi dilipat. Jadi saya pun fikir ini duit kan mesti tuh orang kan sangat memerlukan mangkali ya. Orang mungkin ada mau bikin beli apakah begitu. Tapi memang saya tak ada jumpa orang sudah. Jadi saya bawa balik dan saya tidak pakai itu duit. Saya simpan di tempat itu. Lalu yang saya balik pergi kerja, saya ambil, saya bawa. Dalam perjalanan saya balik ke tempat kerja, saya belum lagi sampai tempat kerja lah, saya masih dalam perjalanan, ada WhatsApp masuk minta tolong isi kredit. Lalu cakap kalau boleh 20. Terus okay. So, saya turun bas, saya terus pergi cari tempat kedai kredit. Saya pergi isilah, saya isi. Lepas tu saya cakap bukan rezeki saya, memang apalah, tapi rezeki orang itu macam gitu. Jadi kalau macam apa yang kita apakan, kalau kita boleh bagi balik dengan orang, kita bagilah macam gitu. Dan kalau kita membagi balik ke apakah, kita jangan mengharap juga lah bilang orang tu akan bagi kita balik apakah itu kita tak payah tak payah mengharap lah. Itu semua dari itu orang sendirilah. Kalau diorang ada ikhlas membagi kita apa-apa, kita syukur, terima kasih, kita terima. Tapi kalau orang tu nggak ada macam dia orang pun sedang memerlukan, dia akan ucap terima kasih, sudah tolong jumpa, maksudnya macam mana tolong jumpa pula, macam sudah bagi balik lah, macam begitu. Suara saya agak bergegar sebab saya punya sini sebab dari semalam saya batuk-batukan kahak, saya macam geli macam gitu kan. Saya balik-balik pergi muntah ya. Tadi subuh pun macam gitu juga, balik-balik saya pergi buang kahak. Geli betul saya. Sekarang pun berkahak juga di saya macam jadi kalau saya bercakap tu suara agak macam aneh sikit lah, aneh gitu. Ini rambut saya ni kan saya catok, tapi saya tiada simpan minyak lah, saya catok saja, jadi dia agak kayak gimana lah tu. Ini hari-hari Sabtu jadi patutnya saya nak balik minggu ni, cuman entah macam mana lah. Lagipun kemarin ipar saya yang satu, dia chat tanya mau panggang kambing, mau masak sup ayam. Jadi saya cakap iyalah saya balik lah, saya bilang. Tapi ada cerita tahu, saya tak tahu lah adik saya tu. Sebab minggu lalu adik saya nombor 3 dia bikin gini-gini kepala saya, sebab rambut saya kan sangat bom kan. Ini saya sudah catok ni, tapi ini kalau saya buka yang belum catok ni, saya boleh gila sudah. Jadi dia cakap sama saya, Kak, kalau rebonding tu berapa? Jadi saya cakap lah 100 lebih, konon lah 100 lebih, 200 lebih ya.
200 begitu ya. Oh iyalah, dia bilang, tidak apalah, nanti gaji nih saya spend kau, dia bilang, kau rebonding. Jadi saya pun bilang, wow, berbunga-bunga. Jadi minggu lalu saya balik tempat, saya mau balik pergi kerja, saya cakap, Ma, minggu depan saya nak balik ya, saya bilang. So, saya lupa yang hari ini ialah untuk keamatan tu kan. Jadi saya cakap, saya nak balik ya, sebab saya minggu depannya nih dorong sudah gaji. Jadi saya bilang minggu depannya baru saya balik supaya saya dapat duit tuh. Minggu ini saya bilang saya balik rumah sewa saya di Mawar lah. Saya bilang saya mau balik sana. Dah saya ingat ada cuti juga, saya balik lah. Tapi itulah, tengok saya pun masih bikin rambut saya lagi. Out, panas gila. Saya masih bikin rambut saya lagi, jadi saya punya cerita ini sebenarnya bagaimana sudah nih? Mampus kau Helen. Oke lah, stop cerita yang ini nih. Sekarang ceritanya yang itulah, kesimpulannya jujur lah. jujur dan apa ya? Jangan berkira, ikhlas. Macam gitulah. Sebab kalau kita jujur, kita ikhlas, iyalah kan, kalau kita tolong orang kan, kita mestilah ikhlas kan, macam gitu. Jadi kalau kita sudah jumpa, kita akan bagi balik, macam gitu. Tapi yang jujur aku cakap yang pasal itu duit tuh, aku kepikiran, aku bilang kesian juga nih orang, tapi aku langsung gak tahu siapa orangnya. Sebab dalam bus orang naik turun kan saya jauh pergi estate sudah, jadi paling kalau sampai di saya punya sana tuh pun dalam bus tuh, kalau dari bandar penuh orang, kalau sampai tempat saya palingan tinggal berapa orang saja, 2-3 orang saja dalam bus. Jadi orang yang duduk di situ tuh saya tidak tahu siapa orangnya sudah. Jadi tuh apalah, tapi saya pun tidak guna tuh duit, sebab ada kawan juga minta belikan dorong kredit. Jadi saya pun terus cakap, ini rezeki orang nih, rezeki ini si kawan lah, saya bilang. Macam gitulah. Jadi ya, sebab saya beli macam gitu pun bukannya bilang yang macam mana ya, bukan saya tagih juga bilang nanti kau bayar saya balik ke apa, tidak, saya tidak tagih juga kan, sebab beli begitu syak lah. Jadi begitu syak lah, macam gitu. Jadi kesimpulannya, biarpun kau sedang susah macam mana pun, kau percaya sejak kuasa Tuhan. Kalau macam apa, kalau kau betul-betul kau jujur apa semua, Tuhan akan tolong juga kita. Yang penting kita jujur lah, kita ikhlas betul, kita ikhlas mau tolong orang itu, kita Tuhan akan tolong juga kita lah, macam gitu. Macam itulah. Jadi sekian dulu lah video saya. Rambut saya pun nak pandai siap-siap nih kalau saya bercerita, membebel saya mulut saya ni. Tengok bubut saya banyak betul sudah. Tapi saya tak tahu itu saya punya satu tuh, minggu lalu saya pakai pun dah juga pandai tutup. Malah sudah saya, biarlah dia begini. Dia ada apa orang bilang, apa ya namanya? Sebab saya mau kasih warna silver sudah rambut saya semua. Sebenarnya tahu kalau warna silver semua. Tapi saya punya rambut sekarang sangat sudah saya cerita nih, walau Oke lah guys, jumpa lagi di lain video saya. Oke, bye. Nggak siap-siap nih rambut saya nih. Nah, keluar asap sudah. Oke lah, bye-bye. Jumpa lagi di lain video saya. Rambut saya pun belum siap lagi.